Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang ABM TV. Kini kita akan mempraktekkan bagaimana tata ziarah yang seharusnya, kemudian kita mengirim Al-Fatihah dan bacaan yang lain untuk ahli kubur kita. Pertama kali kita harus mempunyai wudhu dulu. Apakah kalian semua udah mempunyai wudhu? Alhamdulillah ya. Pertama, ketika kita mau masuk ke pekuburan, kita punya wudhu dulu. Kemudian kita menutup aurat, alhamdulillah sudah menutup aurat. Dan kemudian kita masuk ke kuburan, kemudian bacakan salam. Adapun bacaan salamnya bisa yang panjang ataupun yang pendek. Nah, sekarang kita baca yang panjang dulu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, fi hadal maqam, wa anna insyaallah bikum lahikun. Nah, setelah itu ada bacaan salam yang pendek. Jika itu terlalu panjang, maka bacaan yang pendek. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, fi hadal makbaroh. Nah, setelah itu kita berjalan, dilarang melangkahi kuburan karena itu tidak dianjurkan, bahkan hukumnya diharamkan. Nah, setelah itu baru setelah kita melangkah, kemudian kita duduk di kuburan yang akan dijarahi ibu ataupun bapak sambil menghadap ke kiblat. Jadi sebelah sini menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat. Setelah itu kita ucapkan salam lagi kepada ahli kubur. Kalau ahli kubur itu orang tua kita atau bapak kita atau paman kita, kita contohkan membaca salam kepada ahli kubur untuk ibu dan bapak. Misal kita ucapan salam kepada bapak kita. Assalamu alaika. Ya abi fi hadal makbaroh. Nah, jika kita menjumpai kuburan ibu kita, maka assalamu alaiki ya umi fi hadal makbaroh. Nah, setelah itu kita bacakan istighfar untuk orang tua kita. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, setelah kita membaca istighfar 3 kali, kita bacakan syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita baru kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan para kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Kemudian dilanjut mengirim Al-Fatihah untuk orang tua kita. Misal, jika tidak bisa kita membacakan Arabnya, cukup kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya seperti ini. Yang terhormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, dan para kekasih Allah. Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita baru bacakan Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita mengirim Al-Fatihah untuk orang tua kita. Misal, ila ruhi umi. Kalau untuk ibu, kalau untuk bapak, ila ruhi abi. Kemudian baca Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita bacakan
Al-Fatihah. Baik, setelah kita membaca Al-Fatihah, langsung kita bisa membaca tahlil. Yang kita bisa langsung membaca tahlil, la ilaha illallah ataupun sholawat. Bisa dilanjut dengan membaca Al-Quran surah Yasin. Karena apabila seorang anak duduk di atas kuburan orang tuanya membacakan surah Yasin, maka ahli kubur orang tuanya yang ada di alam barzah akan diampuni dosanya dan akan diterangi kuburannya. Maka dengan itu kita bisa membaca surah Yasin ataupun surah yang lainnya. Nah, setelah itu kita membaca doa isol. Doa isol ini ibaratkan kalau kita mengetik itu banyak tidak akan sampai kepada tujuan kita ketika kita belum mengokehkan atau mengirim. Nah, doa isol ini gunanya untuk mengirim kepada ahli kubur kita, mau orang tua ataupun teman, kerabat, dan ahli kubur yang lainnya. Misal bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'as wa ausil ma qara'nahu min surati Yasin. Nah, setelah itu kita baca surah dari surah Yasin, surah apa, kemudian dari tahlil, ila ruhi, kita sebutkan ila ruhi itu kepada orang tua kita, ataupun para nabi, sahabat, tabi'in, ataupun para auliaillah. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, ya Allah, kirimkanlah dan sampaikanlah apa yang telah kami baca dari surah Yasin, dari surah Al-Fatihah, dari surah Al-Ikhlas, dari apa yang kita baca, zikir ataupun sholawat untuk ruh ibuku, ayahku, dan kita bisa menyebutnya ahli kubur yang lain. Al-Fatihah, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita membaca doa untuk mayit. Membaca doa untuk mayit. Doanya yang simple, yang ringkas. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'si madkhalahum. Nah, setelah itu maka kita baca lagi doa yang mana ketika kita membacakan doa ini dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, maka kuburan tersebut akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu kita bisa menaburkan apa yang kita bawa. Misal kita membawa kembang ataupun air. Tujuannya karena malaikat itu menyukai yang harum-harum, dan dengan itu dianjurkan kalau kita ke makam membawa bunga yang harum-harum. Nah, silakan bisa kita menaburkan bunga. Untuk teman-teman silakan menaburkan bunga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita taburkan bunga. Nah, setelah itu kalau kita membawa air, kita bisa gunakan air untuk menyiram. Tujuannya itu untuk apa? Supaya tanah itu tidak tandus dan tanah itu tidak kering. Maka ada kesunahan yaitu dengan air. Kalau dulu itu dengan tangkal korma ya. Nah, setelah itu baru kita setelah menaburkan bunga dan air, kita bisa pulang. Dilarang mencabut rumput yang ada di sekitar makam, dilarang ya, dilarang untuk mencabut. Kemudian ketika kita mau pulang, maka tidak lupa untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Coba ikuti salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur fi hadal maqam. Nah, setelah itu
kita bisa pulang ke rumah dan sudah selesai. Itulah sahabat yang bisa saya praktekkan dengan sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.